Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Ivansyah, NPM 1840302045. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Desain Kontrol Sistem Eksitasi Steam Turbine Generator atau disingkat STG pada Combined Cycle Power Plant 120 MW daya listrik menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagasi. Oke, langsung saja. Pertama, latar belakang. Sistem eksitasi merupakan bagian vital pada proses pembangkitan listrik di generator. Fungsi ini dari sistem eksitasi pada generator adalah untuk mengendalikan output dari generator agar tetap stabil pada beban sistem yang berubah-ubah. Sistem kendali eksitasi generator sinkron adalah salah satu langkah untuk meningkatkan stabilitas sistem tenaga dan untuk menjamin kualitas tenaga listrik yang dihasilkan jaringan. Pada penelitian ini digunakan salah satu implementasi teknologi Artificial Intelligence, yaitu JST atau jaringan syaraf tiruan yang didesain sebagai pengendali sistem eksitasi generator. Jaringan dirancang menggunakan algoritma pembelajaran backpropagasi dan algoritma pelatihan Lavenberg-Marquardt dengan arsitektur jaringan feed-forward multi-layer. Hasil dari pengujian dan pelatihan yang disimulasikan menggunakan aplikasi MATLAB diperoleh dengan presentasi keberhasilan sistem sebesar 96,387%. Next. Tujuan penelitian. Dalam suatu sistem interkoneksi tenaga listrik ada banyak unit pembangkit yang mentransmisikan tenaga ke beban melalui saluran transmisi. Ketika sistem tenaga listrik mengalami gangguan, maka gangguan tersebut akan membatasi kapabilitas jaringan sistem tenaga. Untuk meningkatkan stabilitas sistem tenaga dan untuk menjamin kualitas tenaga listrik yang dihasilkan jaringan, maka diperlukan sebuah teknologi berupa sistem penguatan atau yang lebih sering disebut sebagai sistem kendali eksitasi. Sistem eksitasi ini adalah sebuah teknik penguatan arus medan magnet yang dibangkitkan pada generator dengan menggunakan prinsip elektromagnetis untuk menghasilkan medan magnet penguatan. Exciter dan AVR adalah bagian dari sistem eksitasi yang dianggap sebagai sumber dari arus medan untuk generator sinkron. Next. Metode penelitian. Sistem penguatan atau sistem eksitasi dari sebuah mesin listrik harus dapat memberikan arus searah kepada kumparan generatornya dan dapat menjaga tegangan terminalnya konstan pada nilai yang diinginkan. Input untuk sistem eksitasi adalah tegangan referensi dan tegangan transducer. Blok amplifier memiliki konstanta waktu dan konstanta gain. Transducer berfungsi sebagai sensor dan mengkonversi besaran-besaran lain seperti mekanik menjadi besaran elektrik sebelum dimasukkan ke dalam sistem eksitasi. Parameter melambangkan konstanta waktu tegangan terminal transducer. Okay, next. Sistem eksitasi dengan voltage transducer. Di sini ada gambar blok eksitasi dengan voltage transducer. Blok sistem eksitasi di atas kemudian ditambahkan ke dalam diagram blok yang dapat dilihat pada gambar 2. Yang ini. Representasi diagram blok dapat diaplikasikan untuk semua jenis exciter dengan menyatakan fungsi alih dari AVR dan exciter. Pada gambar 2 ini merupakan diagram blok untuk
SMIB dalam bentuk fungsi alih. Next, representasi diagram blok dengan exciter dan APR. Ini adalah diagram blok dengan exciter dan APR. Generator model lama yang masih menggunakan automatic voltage regulator sebagai kontrol eksitasinya membutuhkan perhitungan matematis permodelan generator yang cukup rumit. Pada penelitian kali ini diterapkan jaringan syaraf tiruan sebagai kontrol sistem eksitasi agar perhitungan matematis permodelan generator tidak begitu rumit dan agar mencapai nilai kestabilan generator yang baik. Oke, next. Konstanta mesin sistem SMIB. Di sini ada data konstanta mesin sistem SMIB. Data konstanta mesin sistem SMIB, data-data yang didapat dari jurnal dengan metode trial dan error pun dicantumkan pada tabel ini ya. Tabel ini merupakan konstanta inersia mesin dalam sistem per unit yang diperoleh dari hasil normalisasi momen inersia dan momen inersia. Koefisien damping dalam sistem per unit. Selain itu terdapat juga konstanta sistem eksitasi seperti konstanta gain dan waktu untuk amplifier, konstanta untuk exciter, dan konstanta waktu untuk transducer dari metode trial dan error. Next, yaitu parameter performasi SMIB. Di sini ada tabel parameter dan nilainya. Parameter H nilai 3, parameter D nilai 22. Kalau TD 7,881, KA 100, TA 0,01, KA 1, TE 0,01, TR 0,01. Sistem eksitasi yang digunakan pada penelitian ini adalah representasi sistem eksitasi tristor yang didisklasifikasikan dalam sistem eksitasi tipe ST1A. Model sistem eksitasi yang digunakan telah disederhanakan untuk merepresentasikan model SMIB. Model sistem eksitasi tipe ST1A yang digunakan merupakan tipe sistem eksitasi dengan gain exciter yang tinggi tanpa menggunakan feedback, sehingga dipilih yang tinggi yaitu 100. Karena semakin tinggi nilai untuk gain amplifier, maka akan semakin dekat dengan terminal generator dengan yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya ada rangkaian simulasi SMIB. Ini rangkaian simulasinya. Agar diperoleh hasil simulasi berupa tegangan keluaran generator, daya keluaran generator, kecepatan rotor, sudut rotor, dan keluaran exciter, maka parameter model SMIB di atas harus diatur terlebih dahulu. Kedua, rangkaian simulink tanpa beban menggunakan kontrol AVR. Di sini ada rangkaian simulingnya tanpa beban menggunakan kontrol AVR. Masukan atau input sistem eksitasi yang diatur agar bernilai 1 PU sebagai referensi keluaran tegangan generator yang diinginkan, merupakan keluaran dari transducer yang bekerja sebagai sensor tegangan terminal generator dan berfungsi mengubah tegangan terminal generator menjadi tegangan DC dan mengubah besaran lain seperti kecepatan dan sudut rotor menjadi besaran elektrik. Setelah
transducer mengkonversi tegangan DC, kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi dan sinyal error digunakan untuk mengendalikan arus kumparan medan utama melalui exciter. Regulator tegangan dan amplifier menguatkan sinyal error yang dihasilkan oleh transducer, kemudian keluaran regulator tegangan digunakan untuk mengendalikan pilot eksitasi dengan mengendalikan kumparan medan generator melalui exciter. Untuk pengujian selanjutnya, beban berupa input step pada masukan ke inersia, mesin ditambahkan ke simulink dengan rangkaian SMIB tersebut. Beban input step diatur agar bernilai 1 PU. Next. Di sini ada rangkaian simulink dengan beban menggunakan kontrol VR. Sistem pembangkit diberikan masukan berupa 2 sinyal step yang masing-masing bernilai 1 PU. Untuk masukan sistem eksitasi dan referensi turbin, hasil tegangan keluaran yang diperoleh dapat dilihat pada tabelannya. Rangkaian ini dibandingkan dengan tegangan keluaran generator, pada sistem diberikan beban input step yang juga bernilai 1 PU pada masukan inersia mesinnya. Next. Perbandingan tegangan keluaran generator tanpa beban dan dengan beban. Pada gambar di atas ini dapat dilihat bahwa tegangan tidak mencapai nilai yang diinginkan sesuai dengan referensi, yaitu 1 PU. Nilai maksimum yang diperoleh pada saat tanpa beban adalah 0,8928 PU. Sistem mengalami sedikit osilasi sampai sistem stabil pada detik keempat dengan nilai kurang lebih 0,87739 PU. Ketika generator ditambahkan beban, maka menyebabkan tegangan terminal mengalami penurunan sebesar 0,28 PU menjadi 0,849 PU. Tetapi waktu yang dibutuhkan untuk tegangan terminal berada pada titik stabil, yaitu selama 4 detik. Next. Perbandingan kecepatan rotor tanpa beban dan dengan beban. Ini ada grafik perbandingan kecepatan rotor tanpa beban dan dengan beban. Gambar ini merupakan salah satu keluaran sistem lainnya, yaitu kecepatan rotor yang dibandingkan ketika tanpa beban dan dengan diberikan beban. Dapat dilihat pada gambar grafik mengalami osilasi selama 8 detik sebelum kecepatan rotor stabil pada nilai kurang lebih 0 PU. Kestabilan kecepatan rotor pada nilai 0 karena adanya prinsipnya kecepatan sinkron generator dihasilkan dari kecepatan putaran rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan main putar stator. Next. Pada generator diberikan beban, maka perubahan yang terjadi dapat dilihat pada osilasi yang dialami oleh kecepatan rotor. Osilasi yang dialami oleh kecepatan rotor lebih kecil dibandingkan pada saat generator dijalankan tanpa beban. Waktu yang dibutuhkan kecepatan rotor pada saat generator diberikan beban untuk stabil pada nilai 0 PU sama, yaitu kurang lebih 8 detik. Next. Perbandingan sudut rotor tanpa beban dan dengan beban. Perbandingan sudut rotor ketika generator tanpa beban dan ketika generator diberikan beban. Sudut rotor ini menghasilkan dari persamaan kecepatan rotor. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa hubungan sudut rotor dengan kecepatan rotor adalah berbanding lurus. Pada saat generator tidak diberikan beban, grafik sudut rotor mengalami penurunan dari settingan nilai awal sebesar 1 PU menjadi kurang lebih min 1,2692 PU. Sedangkan waktu yang dibutuhkan sudut rotor untuk mencapai nilai stabil tersebut adalah 7 detik.
Pada saat generator diberikan beban surut rotor mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 0,1 PU, sehingga surut rotor stabil pada nilai min 1,1667 PU. Waktu yang dibutuhkan surut rotor ketika generator diberikan beban untuk stabil dari setting nilai awal sama dengan pada generator tidak diberikan beban, yaitu selama 7 detik. Oke, next. Perbandingan daya generator tanpa beban dan dengan beban. Pada gambar di atas, grafik respon daya keluaran generator mengalami overshoot yang cukup besar dan nilai maksimum 17,54 PU. Kemudian daya mengalami penurunan dan menjadi stabil pada titik detik ke-8 dengan nilai kurang lebih 1 PU. Pada generator diberikan beban, daya keluaran generator mengalami overshoot yang lebih besar dibandingkan pada generator yang tidak diberikan beban, dan daya mengalami kenaikan sebesar 1 PU, sehingga nilai daya keluaran generator menjadi lebih 2 PU. Waktu yang dibutuhkan untuk daya mencapai nilai yang stabil sama dengan ketika generator tidak diberikan beban, yaitu selama 8 detik. Oke, next. Perbandingan keluaran exciter tanpa beban dan dengan beban. Keluaran sistem eksitasi atau keluaran exciter adalah tegangan medan. Dapat dilihat pada gambar 11 atau gambar yang di atas ya, mengalami overshoot yang sangat tinggi selama 3 detik sampai akhirnya stabil pada detik ke-8 dengan nilai kurang lebih 12 PU. Tidak terdapat perbedaan overshoot yang terlalu jauh ketika generator tidak memberikan beban maupun pada saat generator diberikan beban mengalami kenaikan sebesar 3 PU, sehingga berada pada nilai kurang lebih 15 PU. Waktu yang dibutuhkan untuk tegangan medan stabil sama dengan pada saat generator tidak diberikan beban, yaitu selama 8 detik. Pelatihan jaringan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode inverse. Masukan sistem digunakan sebagai target atau keluaran jaringan, dan keluaran sistem akan digunakan sebagai masukan jaringan. Data yang digunakan untuk pelatihan didapatkan dari data hasil simulasi SMIB atau Single Machine Invade Bus yang telah dirangkai dan disimulasikan pada Simulink. Kemudian diperoleh 4 masukan dan dengan masing-masing 550 sampel data dan satu keluaran, yaitu yang juga memiliki sampel data yang sama, yaitu 550 sampel data. Sampel data untuk pengujian. Dari data hasil di atas, pengujian jaringan syaraf tiruan diperoleh dalam bentuk matriks seperti tabelnya. Target dari pengujian jaringan syaraf tiruan dan Z adalah hasil atau output dari pengujian jaringan syaraf tiruan. Untuk cek hasil kecocokan perdata antara target pengujian dan hasil keluaran jaringan dengan menghitung besarnya error antara matriks target TTS dan matriks output Z. Matriks yang dihasilkan berukuran 550 kali 2 masing-masing untuk target dan output. Pembelajaran dari paper tersebut, pada penelitian ini dapat digunakan salah satu implementasi teknologi artificial intelligence, yaitu jaringan syaraf tiruan yang didesain sebagai pengendali sistem eksitasi generator. Jaringan dirancang menggunakan algoritma pembelajaran backpropagasi dan algoritma pelatihan Leavenworth-Marquardt dengan arsitektur jaringan feed-forward multi-layer. Yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut untuk meningkatkan stabilitas sistem tenaga dan untuk menjamin kualitas tenaga listrik yang dihasilkan jaringan, maka diperlukan sebuah teknologi berupa sistem penguatan atau lebih sering disebut sebagai sistem kendali eksitasi. Kesimpulannya, pada saat generator tidak diberikan beban, maka nilainya adalah
0,8739 PU, 0, PU, 1 PU, dan 12 PU. Sedangkan waktu yang dibutuhkan agar semua parameter sistem berada pada titik stabil adalah 8 detik. Presentasi keberhasilan pengujian jaringan syarat tiruan sebesar dengan rata-rata error sebesar 0,702808. Jaringan syarat tiruan yang telah dirancang mampu mengenali pola data masukan dengan persentase keberhasilan yang cukup besar. Hal ini berarti jaringan dapat mengatur sistem ekspektasi pada SMIB yang telah disimulasikan untuk berada pada nilai target yang telah ditentukan. Oke, sekian presentasi dari saya, Nur Ivansyah, dengan NPM 1840302045. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.